Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada? Kami tentu senang dan merasa sukacita karena boleh menyapa Anda dalam renungan harian keluarga edisi online hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari saudara saya ajak Anda untuk mengikuti kidung pujian Kepadamu Ku Berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena hari ini kami boleh lagi hendak membaca dan merenungkan firman. Kuasai hati dan pikiran kami supaya firman ini boleh menjadi berkat dalam semua aspek hidup kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-32, judulnya di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita memahami bahwa doa sebagai media komunikasi yang akrab dan hangat dengan Tuhan Allah. Karena melalui doa, kita mengkomunikasikan segala hal secara terbuka kepada Tuhan Allah, Sang Maha Pendengar, dan tentu Maha memahami kemanusiaan kita yang rentan ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam renungan hari ini, ada hal yang berbeda. Karena Yesus memerintahkan para murid-murid untuk duduk tanpa melakukan kegiatan apapun sambil menunggu Dia berdoa. Ya benar, Yesus Kristus berdoa dan para murid duduk diam. Perintah Yesus Kristus disampaikan setelah tiba di Taman Getsemani dari perjalanan pelayanan yang biasa Dia lakukan bersama para murid. Saudaraku, ketika Dia berada di Taman Getsemani adalah pilihan untuk mengakhiri pelayanannya dan menanti waktu penyerahan dirinya.
Kalau kita melihat perintah Yesus Kristus kepada para murid untuk duduk menunggu saat dia berdoa adalah kesempatan merenungkan dan menghayati pelayanan yang telah mereka lakukan bersama Yesus. Perintah, duduklah di sini sementara aku berdoa. Juga kesempatan yang diberikan Yesus kepada para murid untuk diam dan memberi ruang perenungan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di Minggu Sengsara yang keempat ini, sebagai keluarga Kristen tetapi juga sebagai pribadi, kita tentu diajar juga untuk menghayati perintah Yesus Kristus. Bahwa ada kalanya kita perlu memberi ruang kontemplasi atau perenungan bagi diri kita. Ruang untuk melihat diri, menghayati semua yang telah kita kerjakan, dan mendengar Tuhan Allah yang berbicara kepada kita. Karena itu, berdoa tidak semata kita yang berbicara saja. Kita yang memohon segala keinginan kita. Kita yang berharap untuk didengar. Berdoa juga adalah saat di mana saudara dan saya mengambil posisi diam, tenang, mengambil posisi hening diri dan di sekitar kita, lalu mendengar Tuhan Allah berbicara tentu lewat firman. Jangan hanya meluangkan waktu kita untuk tidur di tempat yang sunyi dan hening, tapi mari kita meluangkan waktu dalam keheningan, dalam kesunyian, untuk duduk diam sejenak dan sambil menghayati penderitaan Yesus Kristus. Semoga firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong, menjaga, dan menuntun kami. Kami tentu menyerahkan semua kehidupan kami, pekerjaan pelayanan, tapi juga pribadi keluarga kami, supaya lewat tuntunan dan berkat Tuhan, kami semakin diberkati. Kami percaya para pemirsa yang juga menyaksikan tayangan ini ada dalam lindungan dan berkat Tuhan. Terpujilah Kristus. Ini doa kami dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan, demikian renungan harian keluarga edisi online hari ini. Semoga kita semua terberkati dan tentu ada dalam lindungan dan berkat Tuhan. Terpujilah Kristus, sampai berjumpa dalam edisi selanjutnya. Shalom.